Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman. Di video kali ini saya akan mencoba mengulas beberapa latihan soal untuk persiapan P3K Guru Sosiologi di bagian yang ke-21. Ya, tetap semangat ya untuk mempersiapkan tesnya. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada tabel ya, yaitu tabel data alasan siswa berkunjung ke perpustakaan. Jadi di nomor 1 alasan membaca buku sastra itu untuk laki-laki frekuensinya 10, perempuan jumlahnya 20. Kemudian 2 membaca ensiklopedia laki-laki 20, perempuan 15. Bermain game online laki-laki 15, perempuan 15. Menumpang istirahat laki-laki 5, perempuan 10. Kemudian jumlahnya laki-laki 50, perempuan 60. Pertanyaannya adalah dari data di atas disimpulkan bahwa A. Game di komputer menjadi tujuan utama para siswa di perpustakaan. Salah ya, karena bermain game online itu hanya 30% dari keseluruhan aktivitas di perpustakaan. Kemudian B, ensiklopedia tidak diminati oleh siswa laki-laki maupun perempuan, juga salah karena terbukti di sini membaca ensiklopedia itu 40 dari persentase dari total keseluruhannya, maka paling diminati. C, siswa perempuan lebih menggemari buku sastra daripada siswa laki-laki. Di sini laki-laki membaca buku sastra 10, perempuan 20. Ya, kemudian yang D, populasi siswa perempuan lebih banyak dibandingkan siswa laki-laki. Atau E, kebanyakan siswa menggunakan perpustakaan untuk menumpang istirahat. Yang E jelas salah karena menumpang istirahat itu hanya 10% presentasinya. Maka jawaban yang betul adalah ya, siswa perempuan lebih menggemari buku sastra daripada siswa laki-laki. Penjelasannya sebagai berikut. Tabel adalah daftar berisi intisari berupa baris dan kolom yang memuat kata-kata atau angka yang disusun secara teratur dengan diberi pembatas, sehingga dapat disimak dengan mudah. Tabel juga dapat memberikan referensi secara cepat dan akurat. Maka tips untuk membaca tabel yang pertama adalah bacalah terlebih dahulu judul tabel atau grafik dengan cermat karena judul memberikan gambaran umum tentang keseluruhan yang disampaikan. Seperti tadi ya, jadi dibaca dulu data aktivitas di perpustakaan. Kemudian 2, bacalah keterangan yang terdapat di bagian atas, bagian sisi, atau bagian bawah grafik atau tabel. Keterangan merupakan penjelasan penting tentang data yang disampaikan. Seperti tadi ya, aktivitasnya apa saja, kemudian jumlah laki-laki dan juga jumlah perempuan, kemudian yang di tengah adalah persentasenya. Kemudian yang ketiga, apabila ada simbol atau lambang dalam grafik atau tabel, pahamilah simbol tersebut dengan baik agar dapat memahami informasi secara utuh. Seperti tadi ya, jadi ada simbol F itu frekuensi, ada simbol persen itu berarti persentase. Maka simbol-simbol ini juga perlu dipahami. Nah, ini adalah cara membaca tabel di dalam menjawab soal sosiologi. Kemudian soal kedua, perasaan senasib dan sepenanggungan menjadi faktor yang mempengaruhi terbentuknya integrasi sosial masyarakat Indonesia. Perasaan bersama yang pernah dialami oleh masyarakat tersebut yaitu A. Sumpah Pemuda menjadi dasar terbentuknya integrasi nasional. B. Dijajah oleh kolonial. C. Wawasan Nusantara menjadi konsep dasar integrasi nasional. D. Seringnya bencana alam melanda di berbagai wilayah Indonesia. Atau E. Keinginan bersama untuk membentuk negara kesatuan. Di sini perasaan bersama yang pernah dialami, yaitu pernah dijajah oleh kolonial. Perasaan senasib dan sepenanggungan adalah perasaan yang sama karena merasakan nasib yang sama dan berkeinginan untuk meraih kemerdekaan. Indonesia terlahir dengan rasa senasib dan sepenanggungan pada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat dilihat ketika para pejuang dan pendahulu memiliki rasa senasib sepenanggungan yang luar biasa, sehingga bisa memperkuat keinginan Indonesia
untuk merdeka, meski harus berkorban nyawa. Dari peristiwa inilah diketahui bahwa rasa senasib dan sepenanggungan sudah dari dulu diwujudkan di Indonesia. Nah, ini adalah penjelasan soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3. Seorang peneliti sosial sedang melakukan studi tentang jaringan kriminal. Sebagai peneliti, ia harus merahasiakan identitas informan yang ditelitinya, yaitu para pelaku kriminal. Di sisi lain, sebagai warga negara, ia harus melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui posisi pelaku kriminal tersebut. Dari ilustrasi yang dialami oleh peneliti tersebut menunjukkan terjadinya A. Peran yang diharapkan, B. Konflik peran, C. Peran yang disesuaikan, D. Konflik status, atau E. Peran ganda. Ya, penjelasannya di sini ya. Yang pertama kita lihat dulu konflik status ya. Konflik status terjadi jika individu dalam masyarakat yang memiliki lebih dari satu status dan harus memilih status itu dalam waktu yang bersamaan. Konflik status dapat dibedakan atas yang pertama, konflik status perseorangan, artinya yang dirasakan oleh orang yang bersangkutan dalam batinnya sendiri. Contohnya, seorang hakim yang mengadili kerabatnya sendiri karena melanggar hukum. 2. Konflik status yang bersifat antar kelompok. Misalnya, peraturan yang dibuat oleh suatu instansi tetapi merugikan institusi yang lain. Kemudian yang ketiga, konflik status antar perorangan. Misalnya, konflik antar suami istri karena persoalan pendidikan anaknya. Kemudian, apa itu konflik peran? Ya, sedangkan konflik peran itu terjadi apabila seseorang merasa dirinya tertekan dalam membawakan peran yang disandangnya. Jenis konflik peran adalah sebagai berikut. Yang pertama, konflik dalam satu peran, yaitu suatu konflik yang terjadi karena seorang individu dalam waktu yang sama harus melakukan peranan yang berbeda. Misalnya, seorang rohaniawan dalam ketentaraan, ia berdoa demi kedamaian, tetapi juga harus mempertahankan semangat prajurit untuk menang dengan membunuh lawan di pertempuran. Contoh lainnya adalah seorang montir yang mengalami konflik kepentingan dalam batinnya antara jujur terhadap pelanggan atau mencari keuntungan yang besar. Kemudian yang kedua, konflik karena berbagai peran, yaitu konflik yang melibatkan individu lebih dari satu. Contohnya, seorang polisi yang diperintahkan untuk menahan saudaranya karena pelanggaran hukum. Jadi, terdapat perbedaan yang mendasar. Intinya, konflik status itu terjadi jika ada dua status yang harus dijalani oleh individu dalam waktu bersamaan. Sedangkan konflik peran terjadi jika terdapat dua peran dalam satu status yang harus dipilih oleh individu. Nah, karena tadi di soal tadi ada dua status ya, status sebagai peneliti dan status sebagai warga negara, maka jawabannya adalah konflik status. Kemudian ya, soal terakhir. Pak Sugih akan mengembangkan kreativitas dengan meningkatkan kemampuan berpikir divergen. Beliau memberikan sebuah masalah. Apa yang akan kamu lakukan kalau minyak bumi sudah tidak ada lagi di muka bumi? Peserta didik diminta menuliskan beberapa alternatif jawaban. Yang harus menjadi fokus perhatian Pak Sugih adalah A. Banyaknya jawaban berkualitas, B. Siapa peserta didik yang menjawab, C. Banyaknya jawaban yang tepat, D. Jawaban ilmiah dari persuasi tertentu, atau E. Banyaknya alternatif jawaban. Kata kunci dari soal ini adalah kemampuan berpikir divergen. Kita harus tahu dulu bedanya antara berpikir divergen dengan berpikir konvergen. Berpikir divergen adalah berpikir analitis yang mengedepankan kreativitas. Berpikir divergen adalah proses berpikir yang mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi untuk menghasilkan ide brilian dan kreatif. Ya, maka jawabannya adalah banyaknya alternatif jawaban. Ini adalah penjelasan lanjutan. Jika berpikir konvergen terfokus pada pengumpulan fakta dari sebuah peristiwa, maka pola pikir kreatif atau divergen mengacu pada sudut pandang yang bervariasi dalam melihat suatu peristiwa. Kemudian mencoba berbagai solusi untuk memecahkan masalah hingga menemukan solusi yang tepat. Orang dengan pemikiran divergen sering melakukan trial and error ya demi mendapatkan hasil yang diinginkan. Karakteristik orang dengan pola pikir divergen umumnya spontan dalam menyampaikan ide
dan tidak terikat dengan standar yang sudah ada. Mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi sehingga sering mencari ide-ide baru walau sudah ada solusi yang standar untuk memecahkan masalah tersebut. Maka wajar saja para divergen lebih mampu memberikan alternatif jawaban. Meskipun kemungkinannya solusi tersebut tidak relevan dengan permasalahan yang ada dan siap menerima resiko atas jawabannya. Ya, orang yang berpikir secara divergen itu tidak selamanya bisa memberikan jawaban yang benar. Jadi, individu yang satu ini kurang sesuai untuk mengerjakan soal pilihan ganda, namun lebih cocok mengerjakan soal-soal IC yang membutuhkan opini dan juga brainstorming. Sedangkan pola pikir konvergen itu adalah orang-orang yang mampu menghafal pola dan mengerjakan soal-soal mata pelajaran di sekolah. Kemampuan berpikir konvergen dibutuhkan saat mengerjakan soal pilihan ganda, kuis, spelling test, atau tes ejaan, dan ujian lainnya yang serupa atau jawabannya hanya terdiri dari salah atau benar. Pola pikir ini biasanya dimiliki oleh seorang leader yang sukses yang sepanjang karirnya telah membuat banyak pilihan yang benar dibandingkan pilihan yang salah. Orang dengan pola pikir konvergen jarang menggunakan kreativitas dan empati, melainkan terfokus pada pengumpulan fakta dan membuat keputusan tepat pada waktu yang tepat gitu. Jadi berkaitan dengan soal yang tadi, karena Pak Sugih ingin mengaktifkan pola pikir divergen, maka fokusnya Pak Sugih adalah mana ya banyaknya alternatif jawaban yang keluar dari siswa-siswa dari pertanyaan Pak Sugih tadi. Nah, itu tadi pembahasan kita terkait pola pikir divergen dan pola pikir konvergen. Baik teman-teman, kita berjumpa lagi pada video berikutnya ya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk menambah referensi belajar bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.